Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septi. Gimana kabarnya Bu Dari? Sehat dan bahagia? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Bu Septi kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Dari. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melakukan coaching kegiatan hari ini ya Bu Dari, saya akan menanyakan sesuatu, beberapa pertanyaan tentang yang berkaitan dengan coaching ya Bu. Yang pertama adalah tentang cara berdiskusi dengan rubrik penilaian hari ini yang sesuai dengan alur tilta. Kemudian Ibu memberi pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga terjalin suatu percakapan antara coach dengan coach itu berjalan lancar. Selanjutnya, jangan lupa selalu diterapkan prinsip-prinsip coaching di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bundari. Iya, Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya saya ke Bundari adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan untuk pada coaching nanti itu akan berjalan lancar. Kompetensi apa yang akan digunakan sama Bundari? Iya, baik Ibu Septi. Di sini potensi yang saya akan kembangkan yaitu yang pertama present, kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua ya Bundari, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam melakukan coaching Ibu? Ya, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Ibu. Bagus Bundari. Selanjutnya, untuk yang terakhir ya Ibu, Iya. indikator apa yang akan digunakan sama Bundari ketika proses coaching nanti? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, terima kasih Bundari atas jawabannya saat ini. Silakan melakukan proses coaching dengan teman Anda atau coach Anda. Setelah itu nanti kalau sudah selesai kita ngobrol-ngobrol kembali Bundari. Iya, terima kasih Ibu Septi atas kesempatannya hari ini. Sama-sama Bundari, silakan. Iya. Selamat pagi Bu Tuti, bagaimana kabar hari ini? Baik Ibu, terima kasih sudah bertanya. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Waalaikumsalam. Maaf Ibu, tadi saya izin ke belakang. Iya, tidak apa. Ya, oke. Apa yang bisa saya bantu hari ini, Bu Tuti? Ya Ibu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oh, bagus sekali. Apa tujuan Anda dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, Ibu. Apa sudah Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Apa yang menjadi tantangan Anda dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih mengalami kesulitan untuk mengendalikan siswa Ibu, terutama bagi siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Iya ya. Apa yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya butuhkan yaitu strategi untuk mencegah atau mengendalikan siswa yang suka berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung. Oke, baiklah. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka bicara saat pembelajaran berlangsung ya. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat baiklah. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka bicara
eh, saat pembelajaran berlangsung. Nah, pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa tersebut berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, ataukah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Kalau saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajarannya. Oh, jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, ya, agar anak itu tidak bosan. Ya, Ibu Ya. Septi, saya akan mencobanya. Ya. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif ya kepada anak yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Baik, Ibu Septi, saya akan melakukannya. Ya, oke. Bagaimana? Apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Anda lakukan? Ya, Ibu, sekarang saya sudah mempunyai gambaran. Ya, gambaran strategi apa yang akan Ibu lakukan sehingga murid semangat dan memperhatikan dalam pembelajaran? Baik Ibu, untuk strategi pembelajaran yang saya akan lakukan yaitu mengubah metode pembelajarannya. Ya. Seperti saya membuat PPT agar bisa menarik dalam membuat animasi, Iya. juga memutar video yang berhubungan dengan materi dan membuat quiz yang bisa interaktif. Oke, hebat dan bagus sekali strategi yang akan digunakan. Mudah-mudahan ya murid-murid kita semakin semangat untuk belajar ya, dan akhirnya berprestasi, semangat dan terus mengembangkan strategi pembelajarannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, saya akan lebih semangat lagi untuk melakukannya. Iya, baiklah ya. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silahkan Anda implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti, nggih, Bu. Oke, Ibu, terima kasih untuk hari ini. Saya akan melakukannya dengan semangat. Iya, oke. Terima kasih. Iya, Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septi. Ibu Dari tadi sudah melakukan coaching dengan teman Ibu ya. Iya. Nah, sebelum penutupan, belum penutupan ya Bu, Iya. saya akan menanyakan pertanyaan pasca observasi ya. Iya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapainya yang ingin dicapai. Iya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga Alur Tirta tersebut itu bisa menggali coaching ya, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Ibu. Ya. Menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi dalam proses coaching tadi, Bundari dan teman Ibu sudah berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan proses sesuai alur kita, dan juga Bundari sudah berusaha menggali semua pertanyaan kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi beliau dari permasalahan yang ada sehingga coaching ini berjalan dengan baik. Iya. Ya. Dan untuk yang terakhir kita tutup yaitu dan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu sudah lakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu
dengan cara yang lebih memahami lagi proses ya, sehingga yang nanti dapat melakukan coaching-nya itu lebih baik lagi. Baik, luar biasa Bunda Ri. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan lebih mendalami lagi cara bercoaching dengan Alor Tirta supaya lebih baik untuk kedepannya ya Ibu. Iya, Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sesudah melakukan observasi dengan saya menggunakan proses coaching dengan Alor Tirta. Nah, terima kasih Bunda Ri. Dalam kesempatan ini, salam bahagia dan Iya. terus selalu happy. iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septi. Gimana kabarnya Bu Dari? Sehat dan bahagia? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Bu Septi kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Dari. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melakukan coaching kegiatan hari ini ya Bu Dari, saya akan menanyakan sesuatu beberapa pertanyaan tentang yang berkaitan dengan coaching ya Bu. Yang pertama adalah tentang cara berdiskusi dengan rubrik penilaian hari ini yang sesuai dengan Alur Tirta. Kemudian Ibu memberi pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga terjalin suatu percakapan antara coach dengan coach itu berjalan lancar. Selanjutnya, jangan lupa selalu diterapkan prinsip-prinsip coaching di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bunda Ri. Iya, Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya saya ke Bunda Ri adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan untuk pada coaching nanti itu akan berjalan lancar. Kompetensi apa yang akan digunakan sama Bunda Ri? Iya, baik Ibu Septi. Di sini potensi yang saya akan kembangkan yaitu yang pertama present, kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua ya Bunda Ri, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam melakukan coaching Ibu? Iya, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Ibu. Bagus Bunda Ri. Selanjutnya, untuk yang terakhir ya Ibu, Iya. indikator apa yang akan digunakan sama Bunda Ri ketika proses coaching nanti? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, terima kasih Bunda Ri atas jawabannya saat ini. Silakan melakukan proses coaching dengan teman Anda atau coach Anda. Setelah itu nanti kalau sudah selesai kita ngobrol-ngobrol kembali Bunda Ri. Iya, terima kasih Ibu Septi atas kesempatannya hari ini. Sama-sama Bunda Ri, silakan. Iya. Selamat pagi Bu Tuti, bagaimana kabar hari ini? Baik Ibu, terima kasih sudah bertanya. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Waalaikumsalam. Maaf Ibu, tadi saya izin ke belakang. Iya, tidak Monggo, apa. silakan. Ya, oke. Apa yang bisa saya bantu hari ini, Bu Tuti? Ya Ibu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oh, bagus sekali. Apa tujuan Anda dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, Ibu. Apa sudah Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif.
apa yang menjadi tantangan Anda dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih mengalami kesulitan untuk mengendalikan siswa Ibu, terutama bagi siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Iya ya. Apa yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya butuhkan yaitu strategi Oh, untuk iya. mencegah atau mengendalikan siswa yang suka berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung. Oke, baiklah. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka bicara saat pembelajaran berlangsung ya. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat baiklah. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka bicara saat pembelajaran berlangsung. Nah, pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa tersebut berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, ataukah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Kalau saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajarannya. Oh, jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi ya, agar anak itu tidak bosan. Iya, Ibu Ya. Zeti, saya akan mencobanya. Ya. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif ya kepada anak yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Baik, Ibu Septi, saya akan melakukannya. Ya, oke. Bagaimana? Apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Anda lakukan? Iya, Ibu, sekarang saya sudah mempunyai gambaran. Ya, gambaran strategi apa yang akan Ibu lakukan sehingga murid semangat dan memperhatikan dalam pembelajaran? Baik Ibu, untuk strategi pembelajaran yang saya akan lakukan yaitu mengubah metode pembelajarannya. Ya. Seperti saya membuat PPT agar bisa menarik dalam membuat animasi, Iya. juga memutar video yang berhubungan dengan materi dan membuat quiz yang bisa interaktif. Oke, hebat dan bagus sekali strategi yang akan digunakan. Mudah-mudahan ya murid-murid kita semakin semangat untuk belajar ya, dan akhirnya berprestasi, semangat dan terus mengembangkan strategi pembelajarannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, saya akan lebih semangat lagi untuk melakukannya. Iya, baiklah ya. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silahkan Anda implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti, Bu. Oke, Ibu, terima kasih untuk hari ini. Saya akan melakukannya dengan semangat. Iya, oke. Terima kasih. Iya, Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septi. Ibu Dari tadi sudah melakukan coaching dengan teman Ibu ya. Iya. Nah, sebelum penutupan, belum penutupan ya Bu, Iya. saya akan menanyakan pertanyaan pasca observasi ya. Iya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapainya yang ingin dicapai. Iya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga Alur Tirta tersebut itu bisa menggali coaching ya, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Ibu. Ya.
menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi dalam proses coaching tadi, Bundari dan Iya. teman Ibu Iya. sudah berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan proses sesuai alur kita, dan juga Bundari sudah berusaha menggali semua pertanyaan kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi beliau dari permasalahan yang ada sehingga coaching ini berjalan dengan baik. Ya. Iya. Dan untuk yang terakhir kita tutup yaitu dan kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu sudah lakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara yang lebih memahami lagi proses ya, sehingga yang nanti dapat melakukan coachingnya itu lebih baik lagi. Baik, luar biasa Bunda. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan lebih mendalami lagi cara bercoaching dengan Alur Tirta supaya lebih baik untuk kedepannya ya Ibu. Iya. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Septi. Waalaikumsalam Bu Tuti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Mudah-mudahan Bu Tuti juga sehat dan bahagia. Iya, alhamdulillah Bu Tuti sehat. Nah, Ibu Septi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya sama Ibu Septi. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Ibu. Siap. Nah, pada coaching hari ini kita akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, Ibu, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach itu merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa ya Ibu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraannya, ada proses kreatifnya, dan ada memaksimalkan potensinya. Nah, sekarang apa yang Ibu kembangkan pada coach kali ini? Baik Ibu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Serta mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh iya, bagus sekali ya. Untuk pertanyaan kedua yaitu Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, kompetensi yang saya akan kembangkan yang lebih spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Iya, betul sekali ya Ibu. Nah, sebagai pertanyaan yang terakhir, Ibu, untuk indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya menginginkan coach itu adalah menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Ibu. Ya, baik sekali itu ya Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan baik. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Mbak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat dan bahagia. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat dan bahagia Ibu Septi. Bagaimana dengan Ibu Septi kabarnya? Baik, Bu Septi sehat. Maaf, Ibu ingin bicara dengan
Mbak Dari selaku wali kelas. Akhir-akhir ini Bu Septi dengar dari Bapak Ibu guru yang lain, kalau Mbak Dari itu suka bermake up berlebih ketika di kelas pada saat di sekolahan, Mbak. Betul apa enggak? Betul, saya bermake up, Bu. Oh gitu, Ibu maklum karena perempuan itu suka bermake up. Nah, sekarang Ibu ingin tahu apa alasan Mbak Nari kok bermake up ketika di kelas. Saya memakai make up biar kelihatan cantik, glowing, terus diperhatikan sama teman-teman, Bu. Oh gitu, biar tertarik sama teman-teman cowok ya Mbak. Hehehe. Oh ya, kamu masih ingat tidak dengan keyakinan sekolah kita? Terus kira-kira apa keyakinan yang belum Mbak dari terapkan dan bagian mana ya Mbak? Masih ingat, Bu, yaitu kalau di sekolah atau lingkungan sekolah tidak boleh menggunakan make up yang berlebihan, Bu, kecuali menggunakan bedak dan parfum, Bu. Alhamdulillah Mbak Nari masih ingat. Nah, kira-kira yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah menjadi keyakinan ke sekolah kita. Iya, Bu. Saya tidak akan menggunakan make up lagi ketika di lingkungan sekolah saat kegiatan belajar mengajar, dan saya akan mematuhi keyakinan sekolah tersebut, Bu. Oh iya, terima kasih Mbak. Karena kalau kamu pengen cantik dan diperhatikan teman, masih banyak cara yang dapat dilakukan ya Mbak. Selanjutnya, apa yang akan Mbak dari akan lakukan? Ya ini Bu, dengan berprestasi Bu, saya akan mencari kegiatan sehingga saya bisa diperhatikan sama teman-teman dan guru. Misalnya mengikuti lomba-lomba yang sering diadakan di sekolah maupun di dinas pendidikan atau instansi yang sesuai dengan bakat dan minat saya itu. Oke, itu bagus sekali ya Mbak dan hebat. Harus dilakukan yang sesuai dengan minat dan bakat Mbak Dari ya. Selanjutnya, apa yang akan Mbak Dari lakukan lagi? Eh, Terima kasih Bu, yang saya akan lakukan lagi ya, merubah tingkah laku saya lebih sopan dan tutur kata yang baik ya, dengan jalan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita, Bu. Sama-sama Mbak Dari. Kalau begitu, silakan kembali ke kelas ya Mbak. Ya, terima kasih Ibu sudah memberikan eh, solusi buat saya. Sama-sama Mbak. Sukses selalu. Ya, sukses juga. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Septi. Waalaikumsalam Bu Turi. Iya, Bu Septi tadi sudah melakukan coaching dengan putra didiknya ya, Angge. Mbak Dari ya. Iya Bu. Nah, sebelum penutupan dari observer saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Ibu. Siap Ibu. Nah, saya akan melakukan pertanyaan terkait dengan indikator kecapeannya. Indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu itu apa? Pada saat saya coaching tadi sesuai dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur Tirta tersebut bisa menggali coach atau tadi anak didik saya, sehingga adanya suatu penyelesaian masalah yang anak didik saya permasalahannya jadi selesaikan Ibu. Ya, baik sekali ya Ibu. Menurut saya sebagai observer tadi sudah mengamati Ibu dalam coaching dengan siswanya itu sudah berjalan dengan baik. Terima Dan kasih. juga proses alurnya itu juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan Bu Septi juga sudah
berusaha menggali ya, Iya, Bu. menggali beberapa pertanyaan kepada Mbak Dari tadi selaku murid Ibu yang mempunyai masalah Iya, pick Ibu. up berlebih ya. Iya. Iya, itu Ibu sudah mampu menggali dengan bagus pertanyaan-pertanyaan Ibu. Nah, yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching ya, Bu. Sudah bagus Iya. sekali. Terima Nah, kasih. pertanyaan yang terakhir ya, Bu, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan dari coaching tadi Ibu Oh gitu bersama ya muridnya. Ibu. Kompetensi yang ingin saya lakukan adalah lebih memahami lagi tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Septi. Waalaikumsalam Bu Tuti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Mudah-mudahan Bu Tuti juga sehat dan bahagia. Iya, alhamdulillah Bu Tuti sehat. Nah, Ibu Septi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya sama Ibu Septi. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Ibu. Siap. Nah, pada coaching hari ini kita akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, Ibu, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach itu merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa ya Ibu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraannya, ada proses kreatifnya, dan ada memaksimalkan potensinya. Nah, sekarang apa yang Ibu kembangkan pada coach kali ini? Baik Ibu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Serta mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh iya, bagus sekali ya. Untuk pertanyaan kedua yaitu Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, kompetensi yang saya akan kembangkan yang lebih spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya, betul sekali ya Ibu. Nah, sebagai pertanyaan yang terakhir, Ibu, untuk indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya menginginkan coach itu adalah menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Ya, baik sekali itu ya Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan baik. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Mbak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat dan bahagia. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat dan bahagia Ibu Septi. Bagaimana dengan Ibu Septi kabarnya? Baik, Bu Septi sehat. Maaf, Ibu ingin bicara dengan Mbak Dari selaku wali kelas. Akhir-akhir ini Bu Septi dengar dari Bapak Ibu guru yang lain kalau Mbak Dari itu suka bermake up berlebih ketika di kelas pada saat di sekolahan Mbak. Betul apa enggak? Betul, saya bermake up Bu. Oh gitu, Ibu maklum karena perempuan itu suka bermake up. Nah, sekarang Ibu ingin tahu apa alasan Mbak Nari kok bermake up ketika di kelas. Saya memakai make up biar kelihatan cantik, glowing, terus diperhatikan sama teman-teman, Bu. Oh gitu, biar tertarik sama teman-teman cowok ya Mbak. Hehehe. Oh ya, kamu masih ingat tidak dengan keyakinan sekolah kita? Terus kira-kira apa keyakinan yang belum
Mbak dari terapkan dan bagian mana ya Mbak? Masih ingat Bu, yaitu kalau di sekolah atau lingkungan sekolah tidak boleh menggunakan make up yang berlebihan Bu, kecuali menggunakan bedak dan parfum Bu. Alhamdulillah Mbak Dari masih ingat. Nah, kira-kira yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah menjadi keyakinan ke sekolah kita? Iya Bu, saya tidak akan menggunakan make up lagi ketika di lingkungan sekolah saat kegiatan belajar mengajar, dan saya akan mematuhi keyakinan sekolah tersebut Bu. Oh iya, terima kasih Mbak. Karena kalau kamu pengen cantik dan diperhatikan teman, masih banyak cara yang dapat dilakukan ya Mbak. Selanjutnya, apa yang akan Mbak dari akan lakukan? Ya ini Bu, dengan berprestasi Bu, saya akan mencari kegiatan sehingga saya bisa diperhatikan sama teman-teman dan guru. Misalnya mengikuti lomba-lomba yang sering diadakan di sekolah maupun di dinas pendidikan atau instansi yang sesuai dengan bakat dan minat saya Ibu. Oke, itu bagus sekali ya Mbak dan hebat. Harus dilakukan yang sesuai dengan minat dan bakat Mbak Dari ya. Selanjutnya, apa yang akan Mbak Dari lakukan lagi? Eh, Terima kasih Bu, yang saya akan lakukan lagi ya, merubah tingkah laku saya lebih sopan dan tutur kata yang baik ya, dengan jalan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita Bu. Sama-sama Mbak Dari. Kalau begitu, silakan kembali ke kelas ya Mbak. Ya, terima kasih Ibu sudah memberikan eh, solusi buat saya. Sama-sama Mbak. Sukses selalu. Ya, sukses juga. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Septi. Waalaikumsalam Bu Turi. Iya, Bu Septi tadi sudah melakukan coaching dengan putra didiknya ya, Angge. Mbak Dari ya. Iya Bu. Nah, sebelum penutupan dari observer saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi, ya Ibu. Siap Ibu. Nah, saya akan melakukan pertanyaan terkait dengan indikator kecapeannya. Indikator Angge. pencapaian yang diinginkan oleh Ibu itu apa? Pada saat saya coaching tadi sesuai dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur Tirta tersebut bisa menggali coach atau tadi anak didik saya, sehingga adanya suatu penyelesaian masalah yang anak didik saya permasalahannya jadi diselesaikan Ibu. Ya, baik sekali ya Ibu. Menurut saya sebagai observer tadi sudah mengamati Ibu dalam coaching dengan siswanya itu sudah berjalan dengan baik. Terima Dan kasih. juga proses alurnya itu juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan Bu Septi juga sudah berusaha menggali ya, Iya, menggali beberapa pertanyaan kepada Mbak Dari tadi selaku murid Ibu yang mempunyai masalah iya Ibu. pick up terlebih ya. Iya. Iya, itu Ibu sudah mampu menggali dengan bagus pertanyaan-pertanyaan Ibu. Nah, yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching ya, Bu. Sudah bagus Iya. sekali. Terima Nah, kasih. pertanyaan yang terakhir ya, Bu, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan dari coaching tadi Ibu Nah, bersama gitu ya muridnya. Ibu. Kompetensi yang ingin saya lakukan adalah lebih memahami lagi tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Septi. Waalaikumsalam Bu Tuti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Mudah-mudahan Bu Tuti juga sehat dan bahagia. Iya, alhamdulillah Bu Tuti sehat. Nah, Ibu Septi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa
pertanyaan ya sama Ibu Septis. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Ibu. Nah, Siap. pada coaching hari ini kita akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, Ibu, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada koci dan juga bagaimana koci itu merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa ya Ibu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraannya, ada proses kreatifnya, dan ada memaksimalkan potensinya. Nah, sekarang apa yang Ibu kembangkan pada coach kali ini? Baik Ibu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, serta mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh iya, bagus sekali ya. Untuk pertanyaan kedua yaitu ya Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi? Baik, kompetensi yang saya akan kembangkan yang lebih spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya, betul sekali ya Ibu. Nah, sebagai pertanyaan yang terakhir, Ibu, untuk indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya menginginkan coach itu adalah menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Ya, baik sekali itu ya Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan baik. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Mbak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat dan bahagia. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat dan bahagia Ibu Septi. Bagaimana dengan Ibu Septi kabarnya? Baik, Bu Septi sehat. Maaf, Ibu ingin bicara dengan Mbak Dari selaku wali kelas. Akhir-akhir ini Bu Septi dengar dari Bapak Ibu guru yang lain kalau Mbak Dari itu suka bermake up berlebih ketika di kelas pada saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Tuti? Alhamdulillah baik, sehat. Ibu juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, sebelum nanti Ibu Tuti melakukan coaching ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan ya pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon ya atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya ya. Nah, ya, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching di antaranya kemitraan, ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya.
Nah, pertanyaan selanjutnya yang saya akan tanyakan kepada Bu Tuti adalah kompetensi apa yang Ibu Tuti kembangkan dalam coaching kali ini? Oke, Ibu, untuk potensi yang akan saya kembangkan yaitu presensi, kehadiran sepenuhnya kepada peserta, kepada teman-teman saya, Ibu. Ya, Kemudian juga saya akan mendengarkan aktif dari pertanyaan-pertanyaan yang memberikan pertanyaan yang berbobot juga. oke. Nah, bagus ya. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin ya akan Ibu kembangkan ya secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi secara spesifik yang saya akan kembangkan yaitu saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya. Pertama Ya. saya akan mendengarkan secara aktif, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali Ibu. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Untuk indikator yang akan saya lakukan yaitu menemukan solusi. Ya, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh teman saya. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan nggih melakukan proses coaching dengan coach ya, dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching selesai ini ya, kita ngobrol kembali Ibu. Ya, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama Ibu. Monggo. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Septi. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya dengar tadi ada Pak Ali menyampaikan katanya Ibu ingin bertemu dengan saya. Apakah ada yang perlu saya bantu, Ibu? Alhamdulillah, pagi juga Ibu. Kabar saya sehat, mudah-mudahan Putri juga sehat. Benar Ibu, saya pengen curhat atau bercerita eh, tentang diri saya, bagaimana cara untuk memaksimalkan saya dalam pembelajaran sehingga kebutuhan belajar murid saya terpenuhi Ibu. Oh iya, itu permasalahannya Bu Septi ya. Terima kasih sudah sharing. Kebetulan saya sedang tidak ada jam pelajaran hari ini. Terima Kosong ya. kasih. Ya, kita pertama akan mencari solusi ya, Bu. Mencari solusi bagaimana menghadapi anak kelas 5 yang masih itu ya, masih Kurang maksimal. kurang maksimal dalam pembelajarannya. Nah, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bu Septi, adakah tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Oke, Bu, tujuan pembelajaran untuk murid saya di sini adalah murid tersebut bisa aktif sehingga apapun materi yang saya sampaikan dapat diserap sama murid saya, Ibu. Oke, hilang kok kembali ini. Pagi, Bu Septi. Pagi, Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ibu? Mudah-mudahan sehat dan bahagia. Alhamdulillah Ibu sehat, Ibu bahagia berjumpa dengan Ibu Septi. Alhamdulillah. Nah, saya dengar dari Pak Ali, Bu Septi katanya mau berjumpa dengan saya. Ada yang perlu saya bantu, Ibu? Alhamdulillah atas kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dari. Iya, Bu, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Septi nggih. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya setelah pasca observasi ya. Ya, yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, Bu, di coaching tadi yang sudah saya lakukan dengan teman saya, Ibu Septi,
saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dan menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut juga sudah bisa menggali coaching ya. Itu untuk menceritakan permasalahan-permasalahannya tadi, yaitu anak peserta didiknya yang mengalami berbagai macam metode berbeda-beda sekali ya. Iya. Nah, ini juga sudah menemukan solusinya itu. Alhamdulillah. Oke, Bu. Menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi, proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur Tirta ya, Bu. Dan juga sudah berusaha ya, Ibu menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga Bu coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching Bu Ibu ya juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, apa ya? Ya Bu, sebelum kita tutup, maaf, ulangi Pak ya. Oke Bu ya, oke. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching tadi ya Bu sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, ya, dan juga sudah berusaha menggali ya dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Koce sehingga Koce bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi Ibu lakukan? Ya, Ibu, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses alur Tirta yang akan Ya. saya laksanakan, yang sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, baik Bu, luar biasa Ibu ya. Jadi akan mendalami lagi alur Tirtanya ya, supaya lebih baik ke depannya. Ya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching ya, sesuai dengan alur Tirta. Nah, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Salam dan bahagia. Oke, Bu, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Tuti? Alhamdulillah baik, sehat. Ibu juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, sebelum nanti Ibu Tuti melakukan coaching ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, ya. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan ya pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon ya atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya ya. Nah, ya, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang saya akan tanyakan kepada Bu Tuti adalah kompetensi apa yang Ibu Tuti kembangkan dalam coaching kali ini? Oke Ibu, untuk potensi yang akan saya kembangkan yaitu
presensi, kehadiran sepenuhnya kepada peserta, kepada teman-teman saya, Ibu. Iya. Kemudian juga saya akan mendengarkan aktif dari pertanyaan-pertanyaan yang memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Oke. Nah, bagus ya, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin ya akan Ibu kembangkan ya secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi secara spesifik yang saya akan kembangkan yaitu saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya. Pertama Ya. saya akan mendengarkan secara aktif, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali Ibu. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Untuk indikator yang akan saya lakukan yaitu menemukan solusi. Ya, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh teman saya. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan ya, melakukan proses coaching dengan coach ya, dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai ini ya, kita ngobrol kembali Ibu. Ya, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama Ibu. Monggo. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Septi, bagaimana kabarnya hari ini? Saya dengar tadi ada Pak Ali menyampaikan katanya Ibu ingin bertemu dengan saya. Apakah ada yang perlu saya bantu Ibu? Alhamdulillah, pagi juga Ibu. Kabar saya sehat, mudah-mudahan Putri juga sehat. Benar Ibu, saya pengen curhat atau bercerita uh, tentang diri saya, bagaimana cara untuk memaksimalkan saya dalam pembelajaran sehingga kebutuhan belajar murid saya terpenuhi Ibu. Oh iya, itu permasalahannya Bu Septi ya. Terima kasih sudah sharing. Kebetulan saya sedang tidak ada jam pelajaran hari ini. Terima Kosong ya. kasih. Ya, kita pertama akan mencari solusi ya, Bu. Mencari solusi bagaimana menghadapi anak kelas 5 yang masih itu ya, masih kurang maksimal dalam pembelajarannya. Nah, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bu Septi, adakah tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Oke Bu, tujuan pembelajaran untuk murid saya di sini adalah murid tersebut bisa aktif sehingga apapun materi yang saya sampaikan dapat diserap sama murid saya, Ibu. Oke, hilang kok kembali nih. Pagi, Bu Septi. Pagi Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ibu? Mudah-mudahan sehat dan bahagia. Alhamdulillah Ibu sehat, Ibu bahagia berjumpa dengan Ibu Septi. Alhamdulillah. Nah, saya dengar dari Pak Ali, Bu Septi katanya mau berjumpa dengan saya. Ada yang perlu saya bantu, Ibu? Alhamdulillah atas kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dari. Iya, Bu, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Septi, nggih. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya setelah pasca observasi ya. Ya, yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, Bu, di coaching tadi yang sudah saya lakukan dengan teman saya, Ibu Septi, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dan menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut juga sudah bisa menggali coaching ya. Itu untuk menceritakan permasalahan-permasalahannya tadi, yaitu anak peserta didiknya
yang mengalami berbagai macam metode, berbeda-beda sekali ya. Iya. Nah, ini juga sudah menemukan solusinya, Ibu. Alhamdulillah. Oke, Bu. Menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi, proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur Tirta ya, Bu. Dan juga sudah berusaha ya, Ibu menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga Bu coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching Bu Ibu ya juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, eh, apa ya? Ya Bu, sebelum kita tutup, maaf, ulangi Pak ya. Oke Bu ya, oke. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching tadi ya Bu sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, ya, dan juga sudah berusaha menggali ya dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Koce sehingga Koce bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi Ibu lakukan? Ya, Ibu, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses alur Tirta yang akan Ya. saya laksanakan, yang sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, baik Bu, luar biasa Ibu ya. Jadi akan mendalami lagi alur tirtanya ya, supaya lebih baik ke depannya. Ya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching ya, sesuai dengan alur tirta. Nah, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Salam dan bahagia. Oke, Bu, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Tuti? Alhamdulillah baik, sehat. Ibu juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, sebelum nanti Ibu Tuti melakukan coaching ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, ya. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan ya pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon ya atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya ya. Nah, ya, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang saya akan tanyakan kepada Bu Tuti adalah kompetensi apa yang Ibu Tuti kembangkan dalam coaching kali ini? Oke Ibu, untuk potensi yang akan saya kembangkan yaitu presensi, kehadiran sepenuhnya kepada peserta, kepada teman-teman saya Ibu. Ya. Kemudian juga saya akan mendengarkan aktif dari pertanyaan-pertanyaan yang memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Oke. Nah, bagus ya, untuk pertanyaan yang kedua